Jaluk lo ya, kan jaluk lo ya, ngono. Jadi orang sekarang salah niat, makanya menderita seluruh bangsa kita. Sampai presidennya sangat menderita, sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya nggak akan benci siapapun, saya tidak tega sama dia, karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Kalau Anda peneliti, cepat Anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasaannya sebenarnya. Megawati juga tidak berkuasa, Luhut itu juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang Anda tidak tahu namanya. Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta itu pun tidak berkuasa. Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya. Dan yang harus Anda temukan adalah lengannya itu lengan siapa. Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu. Itu satu konsorsium. Nah, tapi kita tahu nek diomongno. Jadi pokoknya PR ngono iku rek. Ya, jadi kono ojo benci lho ya. Ojo benci karo sapa ae. Dongakno. Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa. Doakan dia segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Ya. Gitu caranya, itu namanya diplomasi. Gitu loh, gak terus, wah turunkan. Lho nek entene kon iso ngedokno apa kon bengok-bengok jegalan kono. Kan iku bengok-bengok mergo duwemu cangkem tok lak ngono. Nek saya enggak pernah ingin menurunkan siapa-siapa. Saya tidak mau kudeta. Kalau saya mau kudeta apa susahnya siapa? Kalau saya mau revolusi apa susahnya? Wong sak dunya gak ono acara sampai jam-jam ini iki. Bahkan iki diterusno jam 3 iso iki. Jadi potensi revolusioner saya kalau saya mau apa susahnya? Tapi jangan khawatir karena aku adalah manusia puasa. Dan aku sejak kecil aku berpuasa. Aku tidak akan berbuka kalau Allah tidak menyuruhku berbuka. Ngono lho. Dan andaikan seumur hidupku aku tidak boleh berbuka, aku ikhlas kepada Allah. Karena Allah menyediakan buka puasaku kelak di keharibaannya langsung. Ngono lho rek. Dadi aja nafsu apa-apa wis ta. Kon iki gak usah nafsu, angger karo bojomu ndek kamar sing lak mlebu-mlebu dhewe. Kadang nafsu bareng, untuk apa nafsu? Nafsu itu bagian dari kita yang dikendalikan oleh nafsu. Kita tidak usah diniati. Golek duit kok niat, nyambut gawe ngono lho. Gak usah niat golek duit. Gak usah mencitrakan diri. Pokoknya angger kon iku bikin orang aman, bikin orang senang, wes kan otomatis kamu punya citra yang baik. Gak saiki-iki pencitraan. Bahwa pencitraan itu adalah manipulasi. Manipulasi adalah kepalsuan, pemalsuan adalah kriminalitas. Dan seluruh yang terjadi di dalam perpolitikan dan kebudayaan Indonesia adalah kriminalitas aslinya. Ngono lho rek. Apakah engkau benci kepada mereka ataukah engkau kasihan kepada mereka? Kasihan. Mereka aja ngongkon aku iki jatuhno sapa-sapa. Nek aku gelem kayak ana waktu lah 3 minggu cukup. Luang Pak Harto sing marani ya mek aku tok, liyane sapa sing depan karo Pak Harto. Bukan karena saya orang hebat. Saampu-ampue gajah kalah karo semut. Tak jelas ah. Lah kon milih dadi gajah ta dadi semut? Lah iya. Masya macan ganase kaya apa kon dadi laler nek iso nglawan macane. Wing mlebu jambon. Wing wis gak iso nglawan macane. Lah kon iku kepengin dadi macan terus iku apa? Kamu pelajari kalau orang yang ada yang kuliah itu, pelajari, tidak ada macan yang mati tidak menderita. Semua macan, singa, hyena, semua mati menderita. Anda pelajari di National Geographic apa di Animal Planet atau apa, semua mati menderita. Jadi jangan jadi orang besar, inginlah menjadi orang yang bermanfaat. Maka efeknya, bonusnya, kamu akan disebut orang besar oleh orang lain. Ngono lho rek. Aku ngene-ngene iki gak kok terus hebat-hebat. Aku ngene iki tak balik nang tak kon karo bojomu. Gak usah kok perintah ayo gede. Gak gede-gede dhewe. Ya tak gak. Mosok kok selontik ayo.
Ya takkan ini Pak Jajak menabikan saya, betul enggak? Supaya Anda tidak mendewakan saya, ojo mewali-walikan saya. Gak usah kau walian aku wis wali. Dan aku ki ngomongnya aku wali, cai batal waliku kata apa kon. Ayolah ngeluh kan dasmu ya. Barang siapa mengaku wali berarti dia bukan wali. Ngono toh? Nah, jadi aku tak ngaku wali ae. Cek gak dadi wali, kata apa kon. Ngono lah, bingung kon. Mulane gak usah macam-macam karo aku. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, waktu sudah lewat. Tapi insya Allah Anda... Ya. Bahkan akan masuk YouTube langsung. Dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial. Artinya, enggak. Makhluk-makhluk di Jupiter, di Neptunus semua insya Allah akan membaca, karena ini adalah problem alam semesta. Kalau sampai terjadi, ini problem besar-besaran tidak hanya di bumi. Nah, makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya, beliau tidak bisa menceritakan hatinya yang dalam ya, hanya bisa menceritakan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan. Mulanya saya tugasnya sederhana. Nek cek duwe bapak, duwe mbah, utawa tangga sing wis tuwek, jajal takonono PKI ku biyen ya apa sih, Pak? Wis iku sih. Kabeh ya nek iso meneh takon lah. PKI karena Anda sudah tidak bisa merasakan. Kon wis gak iso ngrasakno. Alhamdulillah aku cek ngrasakno. Saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi. Ini saya cangkeme. Jadi saya Pak Kiflan, saya orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur kan begitu. Jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang buaya. Jadi 6 jenderal dan Pak Pirit Tendian itu dimasukkan ke satu sumur. Dan itu yang buat kemarahan semua orang NU, Muhammadiyah, umat Islam, TNI dan semuanya. Kemudian angkatan ini terbagi. Ada yang membela PKI, ada yang melawan PKI. Dan kemarahan itu kemudian menimbulkan reaksi yang spontan dari seluruh rakyat. Dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh dan ada yang belum. Termasuk ayah saya, kakek saya, semua adalah daftar bunuh. Sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu dan saya setiap hari, setiap pagi saya ba'da subuh saya selalu menghitung jumlah korban. Jadi di kono dikubur setengah meter ditutupi ngono tok. Dan di sungai itu di Brantas itu beratus-ratus mayat tiap hari. Jadi ini 65 itu beneran Mas. Tapi yang jenenge arek Jawa Timur ya kurang ajar. Jadi ono muayat sak ono kae iku. Iku digawe totoan. Jadi titis-titisan bandem. Nek iso kuk ngono potong gede ngene kok ndek kentir ndek kali beratus nek iso kuk nek unine paling banter oleh hadiah. Jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus. Terus sing mateni Algojo iki ya iseng. Ono karung kumpul. Wah, apa iki? Apa jenenge dicotek, diusahakan araya apa sampe begitu dibuka isine gendalo tok sampe. Ro gendalo kan. Dekmu iki lho. Ono lho iki. Mari mateni iku diseret lebono bagus, sret bagus ngono arek-arek. Jawa Timur itu jadi ojo ngejak perang wong Jawa Timur. Seneng atine arek-arek. Jadi sesungguhnya Pak Kiflan ini berita gembira untuk mereka. Lumayan iki nek musuhnya jelas wis kari tandang iki ngono. Sebab selama ini mereka mau ngamuk nggak jelas musuhnya Pak. Kan gitu.
iko sawangane apik tapi yo musuh, iko sawangane elek tapi yo kanca, gak jelas saiki iki. Nah iki nek ana kejelasan rada lumayan iki. Pandhawa musuh Kurawa jelas iki, sararek kari tandang wis ngono kira-kira ya. Aku gak perlu berfatwa wis ro dhewe ngono iku wis kari kok sikat lah. Tapi saya ngomong strategis, apa yang dikemukakan Pak Kiflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas, untuk mengatakan kepada beliau-beliau, awas, jangan sampai kamu lakukan ini. Jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI. Jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Kiflan. Kalau ini akan diulang lagi, saya kira tingkat pemuaian tawurnya, kisruhnya itu bisa 3 kali lipat ya Pak Kiflan ya. Kalau ini dibiarkan. Jadi biarkan Pak Kiflan mengumumkan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada. Mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi karena mereka juga ngitung-ngitung ojo wani-wani karo arek. Wong arek iki mari di PHK malah ono wong nyambut gawe luar negeri. Kono kene sing utang, kono sing nyambut gawe, kono sing oleh duwe, oleh apartemen, wis akeh ta apartemen saiki. Ya apa arek kate kira-kira? Ya apa? Iki kira-kira cak iki paling arek takon cak iki halal ta wajib, Cak? Paling ngono arek. Wong mari ngelamar gak diterima karo calon murut tani ditawani gelut ayo wis ngono. Nah kita doakan Pak Kiflan panjang umur. Beliau sekarang 79 ya Pak Kiflan ya. 79 dan kalau 69. Jadi Pak nanti kalau anak-anak butuh latihan militer siap ya Pak ya? Ndulosor PD ya apa nih? Loh iya, dulu zaman 65 kita latihan militer Pak. Semua rakyat latihan militer. Antisipasi 65 itu. Ya apa carane kon dari ngadeg nibo sret ngene iki tapi gak ada ditekuk dengkule dadi bek tapi gak ono oleh suarane nyet ngono tok. Kon lak galak kan kok lak ngene kon ngene. Wah ngono kon. Gak oleh iku. Dapure generasi muda saiki iki. Dikon mengkur dadi alon-alon. Nah. Mulane iku pertimbangane Bu Risma nutup doli kuwi. Timbangane arek oleh tiarap iku alon-alon cek latihan militer temenan ngono lho ya, itu pertimbangannya Bu Risma kira-kira. Alon-alon gak oleh copot tentara kok dicopot sik kait mengkurep. Wah. Arek-arek wis. Oke. Jadi Pak Kiflan ini mengemukakan kewaspadaan dan itu bukan karena perasaan, bukan karena kecurigaan, tapi karena data-data, fakta-fakta dan logika prosesnya. Jadi secara akademis itu bisa dianalisis bahwa memang faktor-faktornya sudah mencukupi untuk mungkin terjadi kan gitu Pak Kiflan ya. Sudah sangat mencukupi satu. Jadi pertama takon-takon Bapak, Ibu, Mbah, tonggo-tonggo. Supaya Anda ikut merasakan. Terus nomor 2, tolong ada yang spesialis, terutama teman-teman mahasiswa yang semester piro sing biasa sing gak lulus-lulus itu semester piro? 16. Ya ini ada alasan, ada fokus tema yang sangat bagus ya untuk Anda teliti supaya Anda bisa bikin skripsi yang lebih memadai. Nah ada narasumber mengenai 65, mengenai tahap-tahap politik dan kisruhnya kita karena sudah pasti tadi sudah diomongkan beliau mengenai kekhawatiran akan menjadi Balkan kedua.
Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi, salah satu pertimbangannya adalah karena proyek Cina, sebagaimana yang dimasukkan di Indonesia, itu sudah merajalela di Yaman. Tentu saja yang merekayasa penyerbuan itu adalah Amerika karena merasa tersaing oleh, apa tadi Pak namanya Pak? Chungho. Nah, jadi teman sekalian, ini tidak apa